Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan kami dari JPN Outdoor. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah ransel tempur ya. Ransel tempur ini buatan lokal dari Helions Tactical, salah satu produsen perlengkapan taktikal di Indonesia. Nama packnya sendiri atau tipenya ini adalah Melispec ya, atau Modified Helispec. Seperti apa review rincinya? Teman-teman simak terus ya. Kan tapi seperti biasa, apabila teman-teman belum subscribe, maka silakan subscribe channel kami. Apabila teman-teman menyukai konten kami, maka silakan share, like, dan juga komen. Oke, check it out. Oke teman-teman, ransel Melispec ini adalah pengembangan dari Helispec ya, sebagaimana namanya Modified Helispec ya, atau Modified All Purpose Lightweight Individual Carrying Equipment ya, atau ransel tempur yang biasa kita kenal di Indonesia dengan ransel Korea ya. Salah satu ransel yang paling banyak digunakan ya, sejak zaman dahulu, sejak zaman operasi di Timur Timur, kemudian di Aceh hingga sekarang ya. Meskipun sekarang banyak ransel-ransel TNI maupun BRIMOB yang lebih baru ya, keluaran lebih mutakhir, jatah yang baru, dan tapi ransel Helispec atau ransel Korea masih sangat banyak digunakan ya, terutama ketika pendidikan ya. Jadi kami sendiri juga ketika pendidikan menggunakan ransel Helispec ya, atau ransel Korea. Ransel Helispec sendiri pertama kali digunakan di Amerika ya, jadi pertama kali digunakan oleh Amerika ketika Perang Vietnam ya. Dan ransel ini banyak sekali digunakan di hampir seluruh personil tempur di dunia ya. Jadi ransel ini sangat umum ya, sangat pasaran digunakan di dunia ya. Dan ransel Helispec sendiri ada dua ukuran ya, ada ukuran yang medium atau ukuran yang seperti ransel Korea yang biasa kita gunakan di Indonesia ya. Jadi ukurannya dia sekitar 1500 cubic inch ya, atau sekitar 25 liter sampai 30 literan lah, antara total kapasitas antara kompartemen utamanya dengan kantong-kantong tambahannya di bagian luar ya. Dan ukurannya kedua adalah ukuran large ya, atau ukuran yang besar ya, yang mana ukurannya kapasitasnya untuk Helispec sendiri dia sekitar kurang lebih 70 liter ya, 60 sampai 70 liter ya, antara 4.000 sampai 5.000 cubic inch ya, ukuran total dari main kompartemen dan juga kantong tambahan di bagian luarnya. Dan Helispec ini sendiri dia pengembangan dari yang Helispec yang ukuran large ya, jadi yang ukuran besar. Ransel ini ukurannya untuk main kompartemennya atau untuk kantong utamanya dia kurang lebih sekitar 55 liter ya, 55 liter ukuran luar ya, ukuran pasti atau ukuran yang tepat 55 liter, bukan ukuran lokal ya, karena ukuran lokal 55 liter mungkin nggak 55 liter ya. Jadi kalau dikatakan ada ransel atau backpack lokal misal merek A ya, dia ukurannya 60 liter, sebenarnya dia nggak 60 liter ya, jadi totalnya bisa atau realnya dia bisa kurang lebih hanya sekitar 45 liter atau bahkan kurang ya. Jadi ransel ini dia total kapasitasnya untuk kompartemen utamanya atau kantong utamanya sekitar 55 liter. Kemudian untuk total kapasitas keseluruhan ya, ditambah dengan kantong-kantong tambahan di bagian luarnya, dia kurang lebih total kapasitasnya adalah 92 liter ya, jadi lumayan besar, hampir 100 liter, dua kali lipat dari kapasitas backpack lokal ya, atau mungkin backpack jatah seperti Kartika Eka Paksi ya, dan yang semacamnya. Ini kapasitasnya kurang lebih adalah dua kali lipatnya ya, karena Kartika Eka Paksi sendiri saya hitung kurang lebih dia kapasitasnya sekitar 50 liter ya. Oke, seperti ransel Helispec pada umumnya ya, terutama yang ukuran large, untuk bagian belakangnya atau bagian back systemnya, bagian yang menempel dengan tubuh kita, dia menggunakan external frame ya. Cuman perbedaannya untuk Helispec, dia external frame-nya menggunakan bahan aluminium ya, baik yang keluaran pertama maupun keluaran kedua, yang LC1 maupun Helispec yang LC2 ya. Untuk Melispec buatan Helions ini dia menggunakan external frame dengan bahan PVC ya, jadi bahannya lebih ringan ya, keunggulannya dia jauh lebih ringan ketimbang bahan aluminium atau bahan metal lainnya. Nah, ini frame-nya kurang lebih bentuknya sama persis ya dengan frame dari Helispec ya. Untuk bagian bagian atasnya frame-nya dia masuk ke dalam back system dari ransel ini sendiri ya. Kemudian bagian bawahnya dia agak menjorok ya, jadi dia di bagian kidney pad-nya ya, bagian
bantalan punggung bawahnya ini dia agak menjorok ke depan ya. Mungkin bisa teman-teman lihat dari samping ya, seperti ini. Dia agak menjorok ke depan ya. Jadi apabila kita gunakan ransel ini ya, jadi bagian atas punggung kita menempel pada bagian atas ransel ini, sementara bagian bawahnya, bagian bawah punggung kita menempel pada bagian kidney belt ini ya. Jadi untuk bagian dari tengah punggung kita, dia nggak langsung nempel dengan ransel ini ya. Jadi ada cukup airflow lah, ada cukup ruang bagi punggung kita untuk bernafas ya, jadi nggak terlalu gerak. Kemudian juga karena dia bagian kidney beltnya dia agak condong ke depan, jadi lebih ergonomik ke tubuh kita ya. Jadi bebannya terbagi dengan sempurna ya. Kadang ada tas yang dia back sistemnya nggak seimbang ya, flat begitu saja, datar begitu saja. Jadi yang lebih terbebani ketika kita menggunakan ransel tersebut, terutama ketika bebannya cukup berat, adalah bagian pundak kita ya. Sementara dengan external frame dari Airispack seperti ini, pembagian beban di punggung kita menjadi lebih seimbang ya. Jadi kita lebih nyaman ya menggunakannya karena beban terbagi antara pundak dengan pinggul kita ya, pinggang kita. Jadi ini bagian belakang ada external frame, kemudian ada kidney pad, dia sangat tebal sekali ya, berbeda dengan Airispack yang Airispack yang asli ya, yang basic, dia mungkin kidney beltnya atau kidney padnya nggak sampai setengahnya dari ini ya. Ini tebal sekali ya, kurang lebih sekitar 2 cm ya, ketebalannya sekitar 2 cm ya. Kemudian untuk suspension sistemnya ya, strapnya atau shoulder strapnya ini removable ya, dia bisa dibongkar pasang ya. Kita bisa membongkarnya, kita gunakan pada ransel lain yang mungkin memiliki external frame yang sama. Misal kita gunakan pada Airispack kita ini juga bisa ya, dia bongkar pasang, sama dengan kidney beltnya juga. Dia juga cukup tebal, ketebalannya kurang lebih 1,5 cm ya, jadi sangat nyaman sekali di tubuh kita ya, berbeda dengan shoulder pad atau shoulder strap dari Airispack yang ori ya, atau ransel Korea yang ori. Dia tipis sekali, jadi amat sangat nggak nyaman di punggung kita ya. Nah, kemudian ini ada juga sternum strap ya, untuk kita pasangkan di dada kita ya, sehingga shoulder padnya lebih stabil kita gunakan ya. Ini saya dapatkan dari Helianus Tactical, ini dijual terpisah ya. Jadi apabila kita membutuhkan baik suspension system ya, shoulder strapnya atau kidney beltnya atau external frame-nya ya, atau ketiganya kita membutuhkan untuk di ransel kita yang lain, misal untuk di ransel Korea kita ya, di Airispack kita yang bukan modified seperti ini ya, ini bisa ya, bisa dibeli terpisah ya. Nanti akan kita cantumkan linknya di kolom deskripsi. Oke, ini untuk bagian depannya ya. Untuk bagian depannya dia ada banyak sekali kantong eksternal ya, atau kantong luar ya. Ada total kantong eksternalnya ada 10 ya. Jadi ada claymore pouch atau kantong untuk kita letakkan claymore ya, atau ranjau anti personil atau barang-barang yang lain di bagian atas ya, bagian tutup kepalanya. Kemudian ada lagi kantong di bagian dalam tutup kepalanya, satu lagi ya. Kemudian ada claymore pouch lagi di bagian depan atas ini ya. Ini ukurannya cukup lumayan. Saya bisa letakkan banyak sekali barang di sini ya. Ini saya letakkan di dalam, ada rain gear saya ya. Kemudian ada di samping kiri ya, ada 2 kantong ya, 1 kantong, 2 kantong ya. Kemudian di samping kanan juga ada 2 kantong, 1 2, jadi 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian di bagian bawah ada 3 kantong ya, 3 kantong yang sama persis dengan yang ada di Airispack ya. Ada 1 kantong tengah ya, yang ukurannya lebih besar ketimbang 2 kantong lainnya yang ada di samping ya. Nah, kantongnya seluruhnya menggunakan resleting ya, pakai zipper ya, jadi menggunakan resleting, kecuali kantong yang di bawah ya, kantong yang bawaan dari Airispack-nya. Kemudian di bagian depannya dia ada velcro ya, jadi velcro untuk kita tempelkan nama kita ya, nama kita atau satuan kita atau emblem yang lain ya, kita tempelkan bagian sini ya. Kemudian juga dia ada ini ya, ada carrying handle-nya. Carrying handle nempel di bagian belakang, juga di bagian sampingnya dia ada ini ya, molly system ya, ada molly webbingnya ya. Jadi apabila kita membutuhkan perlengkapan lain yang butuh untuk kita
tempelkan di tas kita ya, kita bisa menempelkannya di molly webbing yang ada di samping kiri bawah maupun di samping kanan bawah. Jadi masih bisa kita tambahkan pouch lagi ya. Untuk bagian main kompartemennya, oh ya, untuk bagian ini apa namanya, pembuka dari main kompartemennya, dia menggunakan battle ya, jadi sudah menggunakan battle ya, seperti Elispec yang masih menggunakan sistem gigit buaya ya, sistem battle buaya ya. Jadi ini sudah menggunakan battle juga baik sekali ya. Ini mereknya Duraflex, jadi sangat durable ya, sangat nyaman ya. Termasuk di bagian shoulder strapnya tadi juga ya, jadi dia quick release-nya juga menggunakan battle Duraflex ya, yang dia kuat dan juga empuk ya, jadi nggak terlalu berat kalau kita mencopot bagelnya. Kita menggunakan battle untuk bagian penutup main kompartemennya ya. Main kompartemennya cukup besar, ini ada kantong lagi di bagian kepalanya, kantong untuk kita letakkan barang-barang yang ceper ya, mungkin peta ya dan lain sebagainya ya. Ini bagian main kompartemennya cukup besar, akan kita letakkan banyak sekali bantal ya. Di dalam bagian main kompartemennya, sebentar, bagian dalam main kompartemennya dia ada ini ya, ada apa namanya, molly webbing lagi ya. Jadi apabila kita ingin meletakkan pouch kita yang ada sistem molly-nya, kita bisa pasang di bagian dalam ya. Misal kita butuh untuk menempatkan atau butuh untuk memasang radio pouch kita ya, atau water bladder pouch kita, bisa kita pasang di sini ya. Jadi bedanya dengan yang Elispec ya, kalau di Elispec dia menggunakan kantong untuk baik untuk radio maupun untuk water bladder. Untuk di Elispec ini dia menggunakan molly webbing ini ya, jadi bisa modular ya, bisa kita pasang apapun yang sesuai dengan keinginan kita ya. Untuk bagian dalamnya cukup besar ya, besar sekali ya, bahkan mungkin cukup untuk kita masukkan Elispec yang medium ke sini ya. Jadi kita punya tas salt bag ya, day bag dan lain sebagainya ya. Apabila kita melakukan suatu operasi atau pendakian ya, kita butuh tas untuk summit, bisa kita masukkan ke sini ya. Ini sangat besar sekali ya. Kita masukkan bantal tadi bisa kurang lebih sekitar 8 bantal tadi bisa cukup untuk masuk ke dalam main kompartemennya. Oke teman-teman, jadi ini review kita dari Elispec ya, made in lokal, made in Indonesia, produk dari Helions Tactical. Untuk harganya murah teman-teman ya. Jadi untuk backpack atau ransel tempur dengan model dan juga dengan spek yang seperti ini di luar negeri itu harganya kisaran sekitar 4 juta sampai ada yang jual 12 juta juga ya. Merek LBT seperti LBT London Bridge Trading ya, yang tipe 1459B kalau nggak salah ya, yang persis dengan ini ya, dengan Elispec ini, dia harganya kurang lebih sekitar 12 juta ya. Ini produk lokal, made in lokal, produk dari Helions Tactical. Dia harganya murah ya, nggak sampai 1 juta. Jadi satu paket komplit sudah termasuk external frame, sudah termasuk kidney pad, juga termasuk shoulder strap. Dia harganya kurang lebih sekitar 900.000 ya. Nanti akan kita cantumkan link pembeliannya di description box ya. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan bagian-bagian atau part-part dari backpack ini secara terpisah ya. Misal hanya butuh external frame-nya, atau hanya butuh shoulder strap-nya, atau hanya butuh ranselnya saja ya, tanpa external frame atau shoulder pad, itu juga bisa dibeli secara terpisah ya. Untuk beratnya sendiri ya, berat dari tas ini sendiri tadi juga belum kita bahas, beratnya kurang lebih sekitar total semua sekitar 4 kilo ya. Jadi total mulai dari ranselnya sendiri, shoulder strap, kemudian kidney belt atau kidney pad juga dengan external frame-nya kurang lebih sekitar 3,5 kilo sampai 4 kilo ya. Dan bahannya dia bahan polyester 500D ya. Jadi bahannya cukup awet, cukup kuat ya. Dia juga tahan dengan cuaca ya. Oke, mungkin seperti ini yang dapat kita bagikan ke teman-teman sekalian. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa bertanya di kolom komentar ya. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.